warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur sekali kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang di pagi ini kita berada di tempat ini untuk kita membaca sabda-sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita juga suasana kita adalah suasana yang berkabung karena kita kehilangan bunda kita yang telah dipanggil oleh Allah SWT untuk kembali ke hadiratnya. Tentunya doa kita dari lubuk hati kita bermohon kepada Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nakkiha minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyad minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma taqabbal minha a'malaha as-salihah, Allahumma taqabbal minha a'malaha as-salihah wa taqabbal minha imanaha wa islamaha wa taqwaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk beliau mari kita haturkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika perang Uhud, ketika terjadi perang Uhud antara Nabi SAW dan kaum muslimin, termasuk juga menghadapi orang-orang kafir Quraisy dari Mekah, diisukan, diberitakan bahwa Nabi SAW gugur. Jadi orang Quraisy ini ada yang berteriak mengatakan bahasanya itu Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Sehingga berita ini menjadikan semangat kaum muslimin lalu menjadi hilang. Lalu kelihatannya tidak ingin lagi bertempur, tidak ingin lagi berperang,
tidak ingin lagi berjihad karena nabinya telah wafat. Tapi ada satu orang mukmin, sahabat Nabi SAW, dia melihat teman-temannya yang lain yang mulai patah semangat, kehilangan semangat juang. Dia mengatakan, kalau Nabi itu sudah wafat, bukannya kita lalu kemudian tambah patah semangat, tapi lebih lagi harus memperjuangkan ajarannya, dan kita harus tetap berperang. Dan ternyata Nabi itu tidak wafat, hanya diisukan saja. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tentu ketika menguji kita dengan kepergian bunda kita, itulah kehidupan. Yang memang kehidupan ini harus dihadapi seperti itu. Makanya kemudian Al-Quran ketika mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh pasti kami akan coba kamu, pasti akan kami uji kamu dengan sedikit dari ketakutan, bisa minal khauf wal ju', ada kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang mau bersabar menghadapi hidup ini. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang berkata ketika mendapatkan musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini adalah memang milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Memang berat ujian yang kita hadapi, mulai dari wabah pandemi, wabah corona, yang banyak hal. Mana kemudian banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, kemudian wafat, meninggal karena wabah ini. Bukan hanya itu, kita juga kena dampaknya ketika ibadah kita yang kemudian dianjurkan tidak di masjid tapi di rumah. Kemudian yang namanya mencari nafkah, mencari kehidupan dan penghidupannya itu juga dilarang. Artinya dilarang, tidak boleh buka itu. Tidak boleh buka. Dan kalau buka, melanggar peraturan Allah. Yang kemudian sampai sekarang ini, boleh ibaratnya warung itu boleh makan di tempat, tapi hanya 20 menit, itu pembatasannya. Itu keadaan yang terjadi pada kita itu. Itu yang terjadi pada kita. Dan ini musibah kita semuanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita juga berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada hati kami kesabaran dan ketabahan. Beri ya Rabb, beri kesabaran pada kami, beri ketabahan, beri kekuatan pada kami untuk kami menanggung kesedihan, kesusahan, penderitaan ini. Beri kami kemampuan. Jangan kemudian kami ini kehilangan semangat, kehilangan arah, kehilangan kemampuan, dan seterusnya.
Sehingga kalau pakai bahasa sekarang ini, badan ini kemudian tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk menghadapi penyakit yang sedang merongrong umat manusia ini. Tidak punya kemampuan. Karena dia merasakan kesedihan itu, kesusahan itu, lalu kemudian dia tidak punya kekuatan. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran itu di akhir surat At-Taubah lalu mengatakan fakul hasbi Allah. Ini kita ambil yang pendeknya saja. Aslinya itu fakul hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan, Rabb, pemilik arsy yang agung. Di sini ada kata fakul hasbi Allah. Katakan, cukup Allah bagiku. Jadi menghadapi keadaan yang berat ini, kita ambil perintahnya ini. Fakul hasbi Allah. Katakan hasbi Allah. Menghadapi keadaan yang menyulitkan, kita ambil ayat ini. Fakul hasbi Allah. Ucapkan hasbi Allah. Menghadapi ini hasbi Allah. Menghadapi persoalan ini hasbi Allah. Dan itu pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dibuang ke api, beliau mengatakan hasbi Allah. Cukup Allah bagiku. Cukup Allah pelindungku, pembelaku, penjagaku, yang memberi jalan keluar bagiku, dan seterusnya. Pendek, hasbi Allah. Cukup Allah bagiku. Tapi ini banyak. Cukup Allah bagiku sebagai pelindung, sebagai pembela, sebagai penjaga, sebagai pemberi, sebagai penghilang kesedihan dan kesusahan dan seterusnya. Dan kita lihat memang suasana kanan kiri kita, termasuk ya dan billah, ketika kita mendengar ambulan yang berbunyi terus menerus, dan bunyinya itu memang tidak enak didengar. Kalau bunyinya itu ayat Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin menenangkan hati kita. Tapi ini bunyinya kayak begitu. Orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, lalu kemudian jadi sedih, jadi takut. Bagaimana kalau dia yang kena seperti itu? Nah, itu yang kita sampaikan. Jangan itu yang dibayang-bayangkan. Tapi bayangkanlah bantuan Allah, pertolongan Allah, perlindungannya, dan ucapkan hasbi Allah, hasbi Allah. Nanti lewat ini misalnya ambulan lewat, kita bilang hasbi Allah, hasbi Allah. Lewat lagi hasbi Allah, terus lewat lagi. Kalau memang kita mau berdoa, ya Allah, seandainya dia membawa jenazah muslim, ampuni dia, ya Allah, ampuni, maafkan, dan beri kekuatan pada saya menghadapi wabah ini. Itulah yang ada pada ayat Al-Quran di akhir surat At-Taubah. Fakul hasbi Allah. Itu yang pendek. Itu ada kelanjutannya. Tapi kita ini menghadapi segala sesuatu hasbi Allah. Mendengar berita di samping inna lillah, hasbi Allah. Hasbi Allah. Maksudnya hasbi Allah ini bukan menentang inna lillah, bukan. Tapi cukup Allah yang akan melindungi saya. Karena kita ini di kanan kiri kita ini tidak tahu kita ini dari mana ini wabah ini mau datang pada kita ini, tidak tahu kita. Tapi hasbi Allah.
Hasbi Allah, cukup Allah. Pelindung, pembela, penjaga, penyelamat. Itu yang kita harapkan dari ucapan fakul hasbi Allah. Kalau perkataan inna lillah, kita ini milik Allah. Dan Nabi SAW ketika putri beliau yang bernama Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, putri beliau ini punya anak kecil sekali dan sakit kritis, berat. Kelihatannya ini sudah tidak ada harapan lagi. Maka Sayyidah Zainab meminta Nabi SAW untuk datang. Di antara pesan Nabi SAW kepada Sayyidah Zainab ini, radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, dan ini pelajaran untuk kita, lillah ma'akhada walillah ma'a'ta. Allah itu mengambil miliknya sendiri dan memberi juga miliknya sendiri. Maksudnya kepada putri beliau Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, Nabi SAW mengingatkan bahwa putranya itu milik Allah. Kalau Allah memberi putra ini, yang diberi itu milik Allah. Dan nanti kalau dia mengambil, dia juga mengambil miliknya. Tidak mengambil milik Sayyidah Zainab, tidak mengambil. Jadi orang mukmin itu ketika dia mendapat sesuatu dari Allah, itu memang miliknya. Miliknya dipinjamkan, dititipkan entah berapa tahun, dititipkan. Boleh jadi dia diberi anak, dititipkan, ternyata sebulan kemudian diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Haknya. Dan lalu kemudian dia wajib bersabar. Kalau sudah bersabar, diberi pahala. Diberi balasan terbaik, bahkan diberi surga. Seperti dalam hadis itu, ketika hamba itu diambil putranya lalu dia sabar, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dia juga mengatakan alhamdulillah. Ini di kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Lalu Allah mengatakan kepada malaikatnya, bangunkan rumah alhamdulillah untuk hambaku. Berat dia kehilangan anaknya, tapi dia tahu ini memang milik Allah. Memang dia sedih, memang dia susah, sedih sekali. Sedih. Siapa yang tidak sedih? Tapi dia tahu ini memang hidup seperti ini. Ada waktunya datang, ada waktunya pergi. Ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah. Ini yang terjadi pada kehidupan ini. Makanya kemudian lalu orang mukmin ini menyadari datang, pergi, lahir, meninggal, susah, senang, berat, ringan, itu memang harus dia hadapi. Dan ketika dia menghadapinya, maka dia hadapi dengan hasbi Allah. Bersama Allah. Jangan tidak bersama Allah. Kalau ingin bersama Allah, ucapkan yang baik-baik. Kata Nabi SAW, ketika beliau mendapatkan musibah, putra beliau Ibrahim atau cucu beliau yang lain, beliau menangis. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Tangisan apa ini? Kata Nabi SAW, ini tangisan adalah tangisan rahmat. Rahmat. Saya punya rahmat. Di hati saya ini punya rahmat.
saya menyayangi anak ini, lalu berlinang air mata. Tetapi saya tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik yang menjadikan Allah ridho. Itu pedomannya. Tapi wala naqul illa ma yarda rabbuna, dan kita ini, kita tidak mengatakan sesuatu kecuali perkataan yang Allah ridhoi. Ada perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada perkataan la haula wala quwwata illa billah. Ada perkataan Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik dari apa yang engkau ambil ini, dan perkataan lain-lain, tapi itu baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah menghukum karena kesedihan hati. Allah SWT tidak menghukum, tidak menjatuhkan siksa karena kesedihan hati. Allah SWT tidak menjatuhkan siksa karena air mata. Tapi dia bisa menyiksa atau dia memberi rahmat karena ucapan lidah. Ini lidah, beliau memberitahu. Artinya ketika kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu perkataan yang baik. Tapi perkataan yang menggugat Allah, karena Allah mengambil putranya, satu-satunya putranya, lalu dia menggugat Allah, mempertanyakan, kenapa ya Allah engkau ambil anak saya? Kenapa engkau ambil anak saya? Itu tidak bisa. Allah itu di Quran diingatkan, Allah itu la yus'al, tidak boleh ditanya. Dia punya hak itu melakukan apa saja dengan cara apa saja. Tapi kita yang ditanya nanti pada hari kiamat. Kita ditanya. Itu memang kekuasaannya dia. Terima, ridho dengan ridho kita. Jadi kalau ibu tadi ridho anaknya diambil, ridho karena ini memang keputusannya, ini memang kehendaknya, dan itu tidak terjadi kecuali dengan kehendaknya. Termasuk juga bunda kita yang selama ini bersama kita, sekarang harus pulang lebih dulu. Makanya karena memang sudah waktunya, waktu dia harus pulang kepada Allah. Maka kepulangannya tentu menyedihkan hati kita. Lalu kemudian kita tidak hanya sedih saja, kita mendoakannya. Kapan, dimanapun kita mengingatnya, mengenangnya, segera ucapkan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Begitu juga ketika kita punya orang tua, begitu kita mengingatnya, langsung kita mengatakan Rabbi ighfirli wali walidayya, setiap waktu, kapanpun. Jadi ketika kita berjalan, kadang-kadang kita ini mengingat teman kita yang sudah wafat, lalu kita mengatakan ya Allah rahmati dia, atau pakai bahasa Arabnya itu rahmatullah alaiha, semoga Allah merahmatinya. Dan ketika kita menyebut nama seseorang yang sudah almarhum, bercerita dulu tidak boleh menyebut nama almarhum tanpa doa. Jadi kalau kita kan menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyebut Imam Malik rahimahullah,
atau radhiyallahu rahimahullah, dan pokoknya ini ada sama. Saya dulu punya teman namanya Abdullah, meninggal tahun yang lalu. Allah yarhamu. Semoga Allah merahmatinya. Nah, itu berpesan pada saya. Ibaratnya seperti itu, mengenang dan kita memberitahu kepada teman kita tentang almarhum itu. Itu kirim doa langsung. Bisa kalau perempuan rahmatullah alaiha atau Allah yarhamuha dan seterusnya. Kadang-kadang kita ini pikiran ini terlintas, ingat seseorang yang meninggal dunia. Ingat di hati ini. Entah tetangga kita, entah teman kita, itu mesti lalu ucapkan yang berupa doa. Makanya kita menyebut nama seorang almarhum atau almarhumah sertai dengan doa. Apalagi yang disebut, yang dia menyebut ibunya. Dulu itu ibu saya almarhumah, kok hanya almarhumah, mengajarkan saya itu tidak cukup. Ibu saya dulu Allah yaghfir laha, Allah yarhamuha umpama. Itu mesti ada sesuatu. Siapa tahu tiba-tiba doa itu kok diterima oleh Allah. Diterima, itu satu keberuntungan. Nah, ini diantaranya. Makanya ketika kita menghadapi ujian ini, maka tentu kita sangat bersedih. Dan kesedihan kita ini kita berharap Allah memberikan pahala yang terbaik untuk semuanya. Baik itu untuk keluarganya, termasuk untuk kita juga semuanya. Memberikan pahala yang terbaik, memberikan rahmat yang terbaik. Karena setiap kesedihan orang mukmin itu ada pahalanya. Setiap kesedihan orang mukmin ada pahalanya. Kalau kesedihannya itu ringan, apalagi ringan dan sebentar, itu pahalanya juga kecil. Tapi kalau dia punya kesedihan itu lama sekali, itu tentu juga akan mendapatkan pahala. Sehingga ketika kita kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan teman, apalagi juga kehilangan guru, itu tentu ini musibah. Insya Allah mendatangkan kebaikan di dunia dan juga mendatangkan kebaikan di akhirat. Ini yang kita harapkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali kepada pelajaran kita, yaitu mendoakan mayit setelah dikubur. Jadi ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka itu tentu disertai dengan kita yang hidup doa untuknya. Ketika dimandikan, ketika dikafani, apalagi ketika disolati, dimakamkan, itu semua tidak lepas dari doa. Nangis, tidak apa-apa, tetap nangis. Tapi hanya menangis saja. Tapi berdoalah. Apalagi di antara doa yang dikabulkan oleh Allah SWT, itu waktu kesedihan. Hati ini sedang sedih sekali. Sedang sedih. Itu doa mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau jenazah ini sudah dimakamkan, ini ada doanya. Di antara doanya ini, an Abi Amr, wakila Abu Abdullah, wakila Abu Layla Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza furiga min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al.
Dari Abi Amr, ada menyebut Abi Abdullah dan ada yang menyebut Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jenazah itu selesai dikubur, beliau kemudian beliau berdiri dan bersabda, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini dan mohonkanlah dia agar memperoleh ketabahan karena dia akan ditanya. Bukan ketabahan, ketetapan. Kita lihat, jadi Nabi SAW zaman itu beliau mengajarkan kepada para sahabatnya dengan detail, dengan rinci, bagaimana kalau jenazah ini baru meninggal. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk dimandikan, bagaimana cara memandikannya, sesudah itu dikafani, bagaimana cara mengkafaninya. Kemudian juga beliau mengajarkan sholat, bagaimana mensolatinya. Kemudian sesudah itu beliau mengajarkan bagaimana memakamkan. Bagaimana ini jenazah ini dimakamkan, miring kanan, miring ke kiri, atau bagaimana? Itu Nabi mengajarkan. Lalu ditutup. Selesai ditutup, nah kemudian tinggal satu yang terakhir. Sebelum para pentakziah ini meninggalkan tempat itu, dianjurkan untuk berdoa. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu. Ini. Jadi yang meninggal ini kita menyebut, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Nah, kita ketika tidak ikut ke makam, misalnya karena kita perempuan, jenazah ini yang baru keluar dari rumah, itu kita doakan itu. Ini jenazah dibawa, lebih-lebih lagi keluarganya, itu doakan itu jenazah itu, doakan. Sungguh-sungguh mintakan ampun dan rahmat. Dua, mintakan ampun dan rahmat. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Itu perlu sekali, perlu. Bukan sebatas menangis, tidak. Menangis teruskan, tidak apa-apa. Tapi doa ini mengiringi kepergiannya dia. Itu penting sekali dan ini bermanfaat untuk yang meninggal. Kalau tangisan mungkin tidak bermanfaat. Jadi ada doa bagus sekali. Ya Allah, rahmati saya di waktu obat-obatan sudah tidak bermanfaat untuk saya. Kenapa kok tidak bermanfaat? Tidak bisa diobati lagi sudah. Tidak bisa. Obat apapun tidak bakal bisa. Rahmati saya di saat obat-obatan sudah tidak berguna bagi saya. Rahmati saya di saat kagetnya keluarga mendengar kematian saya. Kan orang kaget tuh Bu. Itu kita minta rahmatnya. Kalau kagetnya dia tidak ada manfaat untuk almarhum, dia kan. Makanya rahmati saya ya Allah di saat orang kaget mendengar kematian saya. Rahmati saya di saat tangisan keluarga itu tidak bermanfaat bagi saya. Ya. Nangis tidak apa-apa. Tapi apa artinya untuk almarhum? Kemudian kata doa itu lagi, rahmati saya di saat orang memandikan saya. Ya, saya dimandikan Allah. Itu Allah, rahmati saya di saat orang memandikan saya.
rahmati saya di saat orang-orang mengkafani saya. Dikafani. Itu di saat itu saya mohon rahmatmu ya Rabb, rahmatmu. Setelah itu dia bilang, ya Allah rahmati saya di saat orang-orang mensolati saya. Di saat orang-orang mensolati saya, rahmati saya. Dan rahmati saya di saat orang-orang membawa saya ke pemakaman. Dibawa ke pemakaman, dibawa pakai keranda, dibawa pakai ambulan. Ya Allah rahmati saya, rahmati. Lalu minta juga rahmati saya di saat orang-orang menguburkan saya. Termasuk juga rahmati saya di saat orang-orang meninggalkan saya sendirian. Nah ini ditinggal sendirian. Lalu Nabi mengatakan sebelum kamu pulang mintakan ampun dulu. Kalau pakai bahasa gampang, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Terus itu umpama lah pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arabnya laki itu Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu. Kalau perempuan Allah maghfirlaha, Allah maghfirlaha. Jangan sekali terus minta kepada Allah. Ya apa? Mendesak Allah itu untuk dia. Termasuk di sini wasalu lahu tasbit. Wasalu lahu tasbit, mintakan at-tasbit. At-tasbit ini ketetapan. At-tasbit ini ya tetap, tidak bergoyang ketika dia ditanya man rabbuka. Ya, ndak grogi, ndak takut, ndak bingung gitu. Allah Rabbi, at-tasbit. Makanya kemudian di antara doa untuk jenazah itu di antaranya Allahumma tsabbithu bil qaulis tsabit. Ya Allah, tetapkan dia dengan perkataan yang tetap, yaitu la ilaha illallah. Itu Allahumma tsabbithu, kalau perempuan tsabbitha bil qaulis tsabit. Al qaulus tsabit, kata yang tetap, sabit, tetap, tidak akan berubah nih dunia akhirat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika dia masuk ke alam kubur itu, lalu kemudian dia mengatakan, mungkin katakanlah tidak pakai ditanya oleh malaikat mungkar nakir, lalu dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai. Sudah, itu paling pokok, paling pokok. Di samping mungkin ada riwayat lain, siapa Tuhanmu? Man rabbuka, man nabiyuka. Itu kalau orang mukmin ketika dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan mengatakan Allah Rabbi. Dia jawab Allah Rabbi. Apa agamamu? Apa kitab sucimu? Lalu ditanya, kamu kenal orang ini? Yaitu Nabi maksudnya. Dia bilang dia adalah Rasulullah dan seterusnya. Dijawab. Semua pertanyaan itu dijawab dengan baik. Tapi ketika dia tidak memiliki at-tasbit, tidak memiliki la ilaha illallah, tidak memiliki Muhammad Rasulullah, lidah ini mulai lahir sampai mati tidak pernah menyebut namanya, walaupun satu kata. Ketika dia ditanya man rabbuka, itu kalau di hadis Nabi ini orang waliyad billah, kita berlindung kepada Allah tentunya. Dia ditanya man rabbuka, tidak tahu dia, tidak jawab. Kalau di hadis itu la adri, tidak tahu saya. Ditanya tentang agama, tidak tahu saya, tidak tahu. Pokoknya semua serba la adri, tidak tahu saya. Ini biasanya waliyad billah yang biasanya
Kalau kata Nabi SAW, ya Allah, ini doanya Nabi, jadikan kuburnya ini taman dari taman surga, dan jangan engkau jadikan jurang dari jurang api neraka. Dan ini persoalan ini memang sangat ajaib. Maksudnya ajaib itu, kita ini urusan makam jenazah ini ya tetap seperti itu. Besok pagi dibuka lagi makam itu ya biasa, tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya, nah itu masalahnya. Jadi sebenarnya itu, ini alamnya itu yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak membuka mata kita, tidak membuka telinga kita untuk tahu persoalan itu. Ya, kita tidak tahu. Coba orang yang rumahnya dekat makam itu, tidak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa, tenang. Karena memang dia tidak dengar apa-apa. Tidak dengar apa-apa. Andai kata mendengar, iya, mesti iya kalau yang dia dengar itu yang nikmat kubur, rahmat kubur. Kalau yang didengar siksa kubur, tentu itu mengerikan sekali. Apalagi makanya Nabi menyebut, jadikan ya Allah kuburnya ini taman dari taman surga. Jangan engkau jadikan jurang dari jurang neraka. Itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat. Walaupun makamnya itu berdampingan, antara ini muslim dan muslim berdampingan, ini memang Allah jadikan ini tidak sama ini tidak merasakan lah akibatnya itu. Tapi itulah yang kita sebut dengan masalah gaib. Memang gaib betul, memang gaib betul. Hanya saja yang kita minta pada Nabi, minta pada Allah sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kalau sudah mau salam, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabil qabr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari neraka jahanam, dan saya berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan ini kalau kita mau diteruskan, terakhir itu Allahumma inni a'udzubika min hadzal waba. Bahasa Arabnya wabah itu wa'al waba'u. Atau kalau hadis Nabi yang lain, sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit yang buruk ini. Itu diantaranya yang bisa kita renungkan pagi ini. Yang jelas adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji. Karena menghidup ini ujian. Semakin kuat orang mukmin itu, ujiannya juga semakin berat. Ketika dia sampai ke tingkat nabi atau rasul, maka ujiannya amat sangat berat sekali. Yang itu tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Baik itu ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujian Nabi Musa dan seterusnya, itu masuk berat. Ujian Nabi Yakub apa macamnya, ujian Nabi Ayub apa macamnya alaihi wasallam. Ini semua memang sudah menjadi bagian perjalanan hidup kita, dan kita menerima, kita ridho, kita menerima dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah untuk kita memulai kajian kita di minggu ini, di pekan ini, dan kita ingin sekali menutup doa kita, menutup kajian kita ini dengan doa.
Apa ibu-ibu ini sudah sholat gaib? Mestinya pagi ini kita sholat gaib. Iya, kalau bawa mau kena. Iya. Jadi pagi ini mungkin tadi malam tidak bisa hadir, mungkin karena memang keadaan yang berat, keadaan berat sekali, sehingga pagi inilah kita mau sholat gaib. Mungkin yang belum punya wudhu bisa berwudhu, kita akan tunggu, dan insya Allah untuk beliau kita akan sholat gaib insya Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.